Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai isu dalam manajemen proyek TI dengan studi kasus yaitu pengembangan sistem Cortex DJP berdasarkan 10 knowledge area. Tapi sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Aida Trismi Ardaswari dengan 3 digit NIM akhir 087 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Nilo Putu Vina Widiantari dengan 3 digit NIM akhir 015. Dan perkenalkan, nama saya Maria Karisma Padawangge dengan 3 digit NIM terakhir 072. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami masuk ke pemaparan materi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus pada sistem Cortex yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, proyek ini merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan nasional. Apa sih itu sistem Cortex? Jadi, sistem Cortex atau Cortex Administration System merupakan sistem administrasi pajak yang dirancang untuk menggantikan sistem lama yang selama ini terpisah-pisah dan tidak saling terintegrasi. Sistem Cortex yang dikembangkan oleh DJP ini bertujuan untuk memodernisasi administrasi perpajakan dengan menggantikan sistem lama menggunakan teknologi informasi yang lebih terintegrasi dan canggih. Kemudian ada juga tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pajak, memperkuat pengawasan, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak melalui proses yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan mengintegrasikan seluruh data perpajakan secara nasional, sistem ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas data, mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis informasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Next. Dalam proyek pengembangan sistem Cortex ini, ada beberapa stakeholder utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan proyek ini. Yang pertama itu ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang merupakan pemilik proyek tersebut. Jadi DJP merupakan stakeholder utama yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sistem Cortex. DJP juga menjadi pihak yang nantinya akan mengoperasikan sistem dan berinteraksi langsung dengan hasil proyek. Kemudian yang kedua ada wajib pajak atau masyarakat umum, di mana wajib pajak di sini adalah pengguna akhir dari sistem Cortex. Mereka sangat berdampak oleh keberhasilan atau kegagalan sistem, terutama dalam hal akses informasi, kemudahan pelaporan pajak, dan kepatuhan administrasi. Yang ketiga ada vendor atau developer system, atau biasa disebut pihak ketiga termasuk vendor asing. Vendor bertanggung jawab atas pengembangan teknis sistem. Mereka bekerja sama dengan DJP dalam membangun, menguji, dan mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan DJP. Kemudian yang keempat ada pegawai internal DJP. Mereka adalah pengguna sistem secara internal dan juga menjadi perantara antara sistem dan masyarakat. Nah, di sini pegawai harus dilatih agar mampu menjalankan tugas untuk menggunakan sistem yang baru nantinya. Yang kelima ada Kementerian Keuangan, di mana sebagai lembaga induk dari DJP, Kementerian Keuangan memiliki kepentingan terhadap efektivitas penerimaan pajak dan juga berperan dalam alokasi anggaran dan kebijakan pendukung proyek. Yang keenam ada konsultan atau advisor proyek, yang biasanya terdiri dari tim manajemen proyek eksternal atau internal yang nantinya membantu memastikan proyek agar berjalan sesuai dengan standar dan praktik terbaik seperti PMBOK. Dan yang terakhir ada media dan lembaga pengawasan. Media dan lembaga seperti BPK atau KPK memiliki peran tidak langsung namun penting dalam mengawasi transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial dari proyek ini. Next.
Selanjutnya ada analisis masalah dan penyebab dalam proyek Cortex eh, berdasarkan 10 knowledge area. Yang pertama itu dari sisi Project Integration Management. Ditemukan masalah pada integrasi sistem lama SIDJP ke sistem baru Cortex yang tidak berjalan mulus. Akar penyebabnya karena tidak adanya project governance yang kuat dan lemahnya proses change control, sehingga tidak ada mekanisme yang terpusat untuk menyinkronkan berbagai perubahan. Kemudian yang kedua, project scope management. Sistem Cortex belum mencangkup seluruh proses perpajakan. Ini disebabkan karena sejak awal ruang lingkup proyek sudah terlalu luas tanpa analisis bertahap, dan tidak ada prioritas dalam pengerjaan atau pendekatan progresif elaboratif. Ketiga, ada dari sisi time management. Peluncuran sistem dilakukan meskipun belum siap. Hal ini disebabkan oleh perencanaan jadwal yang terlalu optimis, serta kurangnya pendekatan rolling wave planning dan pengecekan milestone secara rutin. Kemudian pada cost management, proyek ini, mohon maaf, kemudian pada bagian cost management, proyek ini menelan biaya senilai 400 miliar, tapi output fungsionalnya masih belum optimal. Masalah utamanya karena tidak dilakukan analisis cost-benefit yang matang dan tidak menggunakan metode monitoring seperti Net Value Management. Lalu dari quality management, banyak error terjadi seperti gagal login atau hilangnya data saat peluncuran. Ini menunjukkan bahwa tahap SIT dan UAT dilakukan terburu-buru dan user tidak banyak dilibatkan dalam pengujian sistem. Kemudian dari sisi Human Resource Management, banyak pegawai DJP yang tidak memahami sistem baru karena pelatihan yang kurang dan tidak adanya proses knowledge transfer yang memadai. Untuk Communication Management, minimnya informasi kepada wajib pajak saat transisi sistem menjadi masalah yang besar. Ini terjadi karena tidak adanya stakeholder communication plan yang dirancang sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian risk management, gangguan layanan publik yang muncul seharusnya bisa diantisipasi jika ada risk register yang lengkap dan tentu diperbarui secara aktif. Dan yang terakhir, dari sisi stakeholder management, wajib pajak sebagai pengguna utama justru tidak siap dan tidak dilibatkan dalam proses pengembangan. Ini karena analisis stakeholder yang dangkal dan tidak adanya rencana pelibatan yang aktif untuk stakeholder eksternal. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan ke dalam 10 knowledge areas dan ke dalam 5 proses grupnya. Knowledge area yang pertama yaitu Project Integration Management dengan proses yang pertama yaitu initiating. Di sini proses yang ideal untuk dilakukan demi keberhasilan proyek ini yaitu menyusun project charter dan mendefinisikan high level tujuan proyek Cortex. Sedangkan untuk bagian proses planning, aktivitas yang ideal untuk dilakukan yaitu menyusun project management plan yang menyeluruh. Di bagian executing, aktivitas yang dilakukan adalah mengelola pelaksanaan proyek dengan koordinasi antar stakeholder internal dan vendor. Lalu di bagian monitoring dan controlling, melakukan kontrol perubahan, issue tracking, dan memastikan integrasi antar sistem dapat berlangsung dengan lancar. Dan di bagian closing, aktivitas yang dapat dilakukan adalah finalisasi dan penyerahan hasil proyek. Knowledge area yang kedua yaitu Project Scope Management. Di bagian initiating, aktivitas yang dapat dilakukan adalah identifikasi kebutuhan sistem perpajakan yang terintegrasi. Yang kedua, di bagian planning, mendefinisikan ruang lingkup sistem Cortex termasuk modul dan fungsi prioritas. Di bagian executing dapat dilakukan implementasi modul-modul sistem
implementasi modul-modul sistem sesuai dengan ruang lingkup, misalnya registrasi, pelaporan, pembayaran, dan lain sebagainya. Sedangkan di bagian proses monitoring dan controlling, dapat dilakukan verifikasi deliverables dan kontrol terhadap perluasan ruang lingkup atau scope creep. Di bagian closing, dapat dilakukan verifikasi seluruh scope yang telah tercapai. Knowledge area yang ketiga, yaitu project time management. Dengan proses initiatingnya dapat dilakukan estimasi waktu pengerjaan proyek dan milestone awal. Sedangkan di bagian planning dapat dilakukan aktivitas untuk menyusun jadwal kerja proyek, termasuk timeline implementasi sistem dan training user. Di bagian executing dapat dilakukan aktivitas eksekusi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Di bagian monitoring dan controlling dapat dilakukan pengawasan ketat terhadap keterlambatan dan update timeline. Di bagian closing dapat dilakukan evaluasi timeline proyek. Knowledge area yang keempat yaitu project cost management. Di proses yang pertama dapat dilakukan aktivitas estimasi anggaran dan pembiayaan proyek. Di bagian planning dapat dilakukan pengembangan cost baseline dan strategi pengendalian anggaran. Di bagian executing dapat dilakukan aktivitas penggunaan anggaran untuk lisensi SAP, pelatihan, pengadaan hardware, konsultan, dan lain sebagainya. Sedangkan di bagian monitoring dan controlling dapat dilakukan pengawasan biaya dan sebagai closingnya dapat dilakukan audit akhir proyek. Knowledge area yang kelima yaitu project quality management. Dengan proses awalnya dapat dilakukan identifikasi kebutuhan kualitas sistem seperti uptime, akurasi pelaporan, dan responsivitas. Di bagian planning dapat melakukan menyusun rencana kualitas dan standar minimum sistem. Di bagian executing dapat dilakukan pengujian sistem, user acceptance testing, dan integrasi antar subsistem. Di bagian monitoring dan controlling dapat dilakukan monitoring error, bug report, dan feedback pengguna. Untuk closingnya sendiri dapat harusnya ada audit kualitas akhir. Knowledge area yang keenam yaitu Project Human Resource Management. Maaf, untuk knowledge area yang keenam yaitu Project Human Resource Management dengan aktivitas awal yang dapat dilakukan di proses pertama yaitu identifikasi sumber daya manusia proyek dari internal DJP dan vendor, terutama SAP. Yang kedua yaitu di bagian planning dapat melakukan perencanaan struktur tim, tanggung jawab, dan kebutuhan pelatihan user. Di bagian executing dapat dilakukan koordinasi antar tim DJP, SAP, dan BUMN konsultan. Penggunaan SDM internal DJP juga dilakukan secara intensif. Di bagian monitoring dan controlling dapat dilakukan evaluasi kinerja tim dan produktivitas vendor. Sedangkan untuk closingnya dapat dilakukan dan harus ada lesson learn penggunaan SDM, terutama dalam konteks transisi teknologi internal ke eksternal. Boleh di next. Untuk knowledge area yang ketujuh yaitu Project Communication Management, di mana untuk proses awalnya dapat dilakukan identifikasi stakeholder utama dan kebutuhan komunikasi awal. Sedangkan untuk aktivitas yang kedua di bagian planning dapat dilakukan rencana komunikasi, update proyek, pelatihan, dan sosialisasi. Untuk executingnya sendiri dapat dilakukan komunikasi internal proyek selama proyek tersebut berjalan. Di bagian monitoring dan controlling dapat dilakukan monitoring dan feedback dari publik dan internal. Untuk closingnya sendiri dapat dilakukan dan harus ada dokumentasi komunikasi dengan stakeholder eksternal. Untuk knowledge area yang ke-8 yaitu project risk management, aktivitas pertama yang dapat dilakukan yaitu identifikasi resiko awal seperti resistensi user, kegagalan integrasi, atau pelatihan yang kurang. Aktivitas yang kedua di bagian planning yaitu rencana mitigasi resiko dan dokumentasi penanganan insiden. Aktivitas yang ketiga di bagian executing yaitu dapat dilakukan pelaksanaan mitigasi risiko yang di mana tidak seluruhnya dijalankan, tetapi contohnya seperti sosialisasi dan pelatihan yang tidak mencukupi.
Yang keempat yaitu monitoring dan controlling, dapat evaluasi munculnya resiko nyata, di mana seperti munculnya gangguan sistem, error integrasi OSS, maupun pengguna gagal login, dan sebagainya. Di bagian closing, evaluasi akhir terhadap keberhasilan mitigasi resiko juga bisa dilakukan. Knowledge area yang kesembilan yaitu Project Procurement Management, di mana aktivitas pertama yang dapat dilakukan yaitu identifikasi kebutuhan pengadaan software atau SAP, konsultan, dan infrastruktur TI. Di bagian planningnya dapat dilakukan aktivitas untuk membuat rencana kontrak, pemilihan vendor, maupun kesepakatan layanan atau SLA. Di bagian executing dapat dilakukan aktivitas pengadaan yang mana dilakukan melalui proses tender dan kerjasama bersama vendor. Di bagian monitoring dan controlling dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja vendor, dan closingnya seharusnya ada evaluasi akhir kinerja vendor dan pengaruhnya terhadap hasil proyek. Untuk knowledge area yang ke-10 yaitu Project Stakeholder Management, di mana aktivitas pertama yang dapat dilakukan yaitu identifikasi stakeholder internal seperti DJP, Kemenko, dan eksternal. Contohnya seperti wajib pajak atau masyarakat umum, OSS, dan mitra instansi. Di bagian planning dapat dilakukan strategi engagement, stakeholder, dan sosialisasi. Dan di bagian executing dapat dilakukan aktivitas pelibatan stakeholder internal dan eksternal yang sedang berjalan. Sedangkan untuk monitoring dan controlling dapat dilakukan monitoring persepsi publik, tanggapan pengguna, dan efektivitas sosialisasi. Sedangkan untuk menutup seluruh knowledge area ini, closingnya dapat melakukan survei kepuasan stakeholder di mana harus menjadi bagian dokumentasi dari seluruh dokumentasi proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait solusi optimal dan juga justifikasi. Untuk yang pertama, dari sisi integrasi manajemen, kami menyarankan dibentuk Integrate Change Control System dan tim project government lintas unit DJP dan vendor. Ini penting agar proses integrasi antara sistem lama dan baru bisa berjalan mulus tanpa konflik. Kemudian untuk yang kedua, yaitu dalam hal scope management, kami menyarankan pendekatan progressive elaboration. Artinya, proyek sebaiknya diluncurkan secara bertahap dengan memprioritaskan modul-modul penting terlebih dahulu. Kemudian untuk waktu maaf, maksudnya untuk masalah waktu, solusi yang kami dapatkan yaitu menambahkan buffer pada timeline dan melakukan milestone review secara objektif sebelum sistem go live. Kemudian dari sisi biaya, penting dilakukan evaluasi struktur biaya menggunakan pendekatan ABC, ABC yaitu Activity Based Costing, serta memantau kemajuan proyek lewat Earned Value Analysis. Ini akan membantu kita tahu kapan biaya mulai menyimpang dari perencanaan. Kemudian terkait kualitas sistem, perlu dibangun sistem QA atau QC sejak awal. User perwakilan juga perlu dilibatkan dalam pengujian agar kualitas sistem benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan bukan hanya teknis di dalam kertas. Kemudian untuk SDM, pelatihan just-in-time learning bisa diterapkan, terutama pada tahap-tahap penting. Kami juga menyarankan adanya change champion dari internal DJP agar proses adaptasi lebih cepat. Kemudian dari sisi komunikasi, perlu dibuat communication management plan yang jelas. Edukasi lewat media sosial, FAQ, dan laporan berkala akan membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem baru. Kemudian dalam hal resiko, perlu disusun risk register yang aktif, ditinjau rutin setiap minggu, dan juga penting memiliki kontingensi plan, terutama untuk risiko besar seperti migrasi data dan downtime. Kemudian untuk yang terakhir yaitu stakeholder engagement. Kami menyarankan agar wajib pajak dan pihak terkait dilibatkan sejak awal, misalnya dengan membentuk forum diskusi atau user
accepted council yang ikut menilai kesiapan sistem. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu rekomendasi proyek. Untuk yang pertama yaitu menggunakan pendekatan metodologi manajemen proyek yang lebih adaptif seperti Agile atau Prince2. Metodologi adaptif seperti Agile dan Prince2 menawarkan fleksibilitas dan struktur yang dibutuhkan dalam proyek berskala besar dan kompleks. Agile memungkinkan iterasi yang cepat dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan, sedangkan Prince2 memberikan kerangka kerja yang jelas dan pengelolaan tahap proyek, akuntabilitas, dan juga kontrol mutu. Kemudian untuk yang kedua yaitu pastikan perencanaan proyek komprehensif dengan baseline, scope, dan rencana risiko. Perencanaan proyek yang komprehensif mencakup definisi ruang lingkup atau scope yang jelas sebagai dasar pelaksanaan dan tolak ukur keberhasilan proyek. Selain itu, identifikasi dan analisis risiko sejak awal sangat penting untuk memitigasi potensi kendala yang dapat mengganggu waktu, biaya, maupun kualitas deliverable. Kemudian untuk yang ketiga yaitu bangun sistem komunikasi yang solid antar stakeholder. Sistem komunikasi yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder merupakan fondasi utama dalam keberhasilan proyek. Hal ini mencakup penyusunan seluruh komunikasi formal dan informal, jadwal rapat rutin, dan pelaporan berkala yang transparan. Kemudian untuk yang keempat yaitu libatkan PMO untuk menjaga konsistensi pelaksanaan proyek dan menjembatani antara tim pelaksana dan manajemen atas. Project Management Office atau PMO berperan sebagai pengawas dan pengendali utama agar pelaksanaan proyek maksudnya proyek berjalan konsisten dengan standar dan metodologi yang telah ditentukan. Kemudian untuk yang kelima yaitu bentuk project government team lintas DJP atau vendor dan Kemenku untuk mengkoordinasi eksekusi proyek. Tim project government yang melibatkan perwakilan DJP, vendor, dan Kemenku berfungsi sebagai forum koordinasi utama untuk pengambilan keputusan lintas lembaga. Kemudian untuk yang terakhir yaitu gunakan produk breakout structure atau PBS untuk mengelola deliverable yang realistis dan terukur. Itu tadi penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari semua paparan materi yang telah kami sampaikan di atas, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu proyek pengembangan sistem Cortex oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan langkah strategis dalam reformasi digitalisasi perpajakan. Namun, menurut kami juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya integrasi sistem, ruang lingkup yang terlalu luas, perencanaan yang kurang realistis, serta minimnya pelatihan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Permasalahan ini dapat diatasi melalui penerapan praktik terbaik manajemen proyek berdasarkan dengan prinsip PMBOK seperti pengendalian perubahan yang terintegrasi, perencanaan bertahap, dan pemantauan biaya berbasis kinerja, serta penguatan komunikasi, pelatihan, dan manajemen risiko. Dengan pendekatan yang lebih sistematif dan adaptif, kami yakin bahwa proyek ini dapat berjalan lebih optimal dan menjadi acuan dalam pengelolaan proyek TI di sektor publik. Demikian kesimpulan yang dapat kami ambil. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.